benar-benar telah mengenal Allah. Pengetahuan tentang Allah itu bisa ditimba, diperoleh sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat. Ya, melalui pendidikan non-formal, pendalaman Alkitab misalnya, atau formal melalui STT, Sekolah Tinggi Teologi, atau seminari. Perpustakaan-perpustakaan Kristen itu memiliki ribuan sampai ratusan ribu buku. Di sana orang bisa berenang di lautan pengetahuan mengenai Allah. Ya, masuk perpustakaan dari pagi sampai sore 1 tahun akan membuat seorang kaya dalam pengetahuan mengenai Allah. Apalagi lebih dari 1 tahun. Ia bisa membuat karya ilmiah, jurnal-jurnal teologi, bisa berkhotbah, memberi seminar, berargumentasi, saudaraku. Dan itulah yang telah terjadi selama ini dalam banyak pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Juga seminari-seminari di luar negeri. Banyak orang menggali pengetahuan tentang Allah, mendedikasikan hidupnya untuk belajar teologi, lalu kemudian menjadi pengajar. Semua ada di area perpustakaan, ada di area ruang kuliah. Ya, beda dengan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah laboratoriumnya itu adalah seluruh waktu hidupnya, seluruh perjalanan dan pengalaman hidup saudaraku. Saya tidak menutup kemungkinan mereka yang belajar teologi di lingkungan tembok perguruan tinggi keagamaan Kristen atau STT atau seminari dan perpustakaan juga bisa mengenal Allah. Mestinya bisa. Tetapi sering terkondisi tuntutan kurikulum, tuntutan pendidikan, mereka harus memenuhi tugas-tugas perkuliahan yang semua hanya mengarah atau hampir semua hanya mengarah pada pengetahuan mengenai Allah. Syukur kalau orang sadar bahwa pengetahuan yang dia miliki harus diimplementasikan secara konkret di dalam kehidupan. Saya bicara ini sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu selama puluhan tahun, bahkan 2/3 umur saya, saudara. Ada di sekolah teologi, ada di sekolah Alkitab. Saya mengerti benar hal ini. Ini bukan analisa, ini pengalaman saya, saudara. Jadi mata kuliah yang diampu, yang diajar oleh para dosen, diterima mahasiswa, hanya sekitar pengetahuan tentang Allah. Sedangkan ruangan untuk mengenal Allah itu dianggap bukan sesuatu yang penting. Itu muncul dengan sendirinya atau terkonsep di dalam pikiran. Justru pengenalan akan Allah itu diterima melalui perjalanan hidup konkretnya. Dari bangun tidur, dari menit pertama, dari menit kedua, dari jam pertama, jam kedua, itulah proses belajar mengenal Allah. Itulah proses belajar mengenal Allah. Jangan kita punya dua dunia untuk mengetahui Allah, kalau non formal lewat
pendalaman Alkitab, pergi ke gereja, mendengarkan khotbah yang formal melalui pendidikan teologi. Sedangkan hari-harinya seakan-akan mereka tidak menemukan Allah. Itu ya perjalanan hidup pada umumnya demikian. Padahal justru dalam perjalanan hidup itu dari menit ke menit, dari jam ke jam dan seterusnya, orang mengenal Allah. Jadi kalau dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan mengatakan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam segala hal tidak ada satu hal pun yang Allah tidak jadikan sarana untuk mengajar kita. Makanya saudaraku, bertuhan dengan beragama itu bisa beda. Orang yang bertuhan pasti beragama. Orang beragama belum tentu bertuhan, saudara. Beragama atributnya ya pergi ke rumah ibadah, menyelenggarakan tata cara liturgi, upacara agama, sembahyang. Ya, ini agama. Melakukan hukum-hukum yang sudah disusun. Kalau bertuhan ini hubungan langsung dengan Tuhan. Makanya benar yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa pada ada saatnya orang tidak menyembah di mana-mana dalam roh dan kebenaran. Artinya sikap menghormati Allah dari menit ke menit, dari jam ke jam. Itulah ibadah. Dan dari ibadah itulah orang menghayati Allah selama 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan, 364 setahun, 70 tahun umur hidupnya. Sepanjang waktu itulah orang mengenal Allah. Jangan sampai kita sibuk dengan ilmu teologi tanpa jelas di mana implementasinya. Hanya dinalar. Ini yang dikatakan menalar Allah. Tapi tidak mengalami Allah. Ini orang-orang yang akhirnya sesat dan ciri-cirinya Anda tahu. Sombong. Memiliki arogansi akademis. Paling suka berdebat. Paling suka menyalahkan orang. Menilai orang. Menyesat-nyesatkan orang. Saya tidak menunjuk manusia mana ya. Ini ciri orang-orang yang merasa puas dengan pengetahuan tentang Allah, tetapi tidak mengalami Allah karena tidak mengenal Allah. Beberapa peristiwa dari muda saya ketemu orang-orang yang belajar teologi, bahkan sudah jadi pendeta. Ketika diminta untuk mengusir seorang yang kerasukan, dia bilang, wah ini bukan bidang kami. Coba, benar bilang, dia menjawab, ini bukan bidang kami. Lalu diberikan bidang siapa? Ini diberikan kelompok gereja tertentu. Atau sampai kemudian dukun yang datang. Nah ini. Akhirnya dukun yang datang. Kalau percaya Allah itu ada, Maha Kuasa katanya, praktekkan. Ia belajar mengenai Allah yang Maha Kuasa, ia punya konsep mengenai Allah yang Maha Kuasa, punya pengetahuan mengenai Allah yang Maha Kuasa, implementasikan. Wujudkan dalam tindakan nyata bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu. Bicara mengenai Allah yang Maha Hadir, buktikan kehadirannya. Nah, maka saudara kita melihat banyak orang yang punya pengetahuan tentang Allah, tapi hidupnya khawatir, cemas, ya, mudah minta tolong orang tanpa persetujuan Tuhan. Ya saudara, bengis, kejam, pelit. Saya ada di tengah-tengah para oknum ini, saya mengerti banget saudara. Ini pesan Tuhan untuk saudara pagi ini. Belajar mengenal Allah dari menit ke menit, dari jam ke jam.
Itulah pengenalan yang benar. Roh Kudus pasti menolong saudara. Tetapi ingat, harus dipandu oleh Alkitab. Karena itu ikuti terus Truth ID dan pemberitaan firman-Nya. Hari ini jam 2 nanti wanita surgawi. Bisa diikuti oleh ibu-ibu, wanita juga bapak-bapak. Ini melalui online. Adapun on-site bisa datang berdoa bersama dengan kami. Hari ini, hari Senin, nanti saudara-saudara di Mall Arta Gading lantai 5. Ya. Jadi lantai 5 kita akan doa bersama jam 6. Ya. Ini adalah puasa hari ke-17. Baik, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk doa pagi yang Bapa berkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.